Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Suci Ramadhani dengan NIM 5301002000141. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kebudayaan Islam yang ada di tanah Minangkabau, Sumatera Barat. Kita masuk ke pembahasan pertama, yakni masuknya agama Islam di tanah Minangkabau, Sumatera Barat. Menurut sejarawan, agama Islam masuk di tanah Minangkabau itu dimulai pada abad ke-7 Masehi. Kedatangan ini melalui jalur timur Sumatera atau Minangkabau bagian timur yang terhubung dengan Selat Malaka. Sementara untuk jalur pantai barat, sejarawan memperkirakan agama Islam masuk di Minangkabau sekitar abad ke-16 atau 17 Masehi. Walaupun dibantah oleh beberapa ahli, karena hal itu tidak sesuai dengan beberapa fakta yang diungkap oleh temuan-temuan para sejarawan. Untuk teori jalur timur, didasarkan kepada intensifnya jalur perdagangan melalui beberapa sungai-sungai yang mengalir dari gugusan bukit Barisan ke Selat Malaka dan dilayari oleh para pedagang Arab khususnya untuk mendapatkan komoditi berupa lada dan juga emas. Nah, namun para ahli sejarah sampai saat ini ya belum mempunyai kesepakatan mengenai waktu yang tepat masuknya Islam di Minangkabau. Nah, hal ini terutama karena belum ditemukannya bukti-bukti sejarah tertulis, peninggalan sejarah berupa bangunan seperti masjid, batu nisan, dan maupun catatan tertulis yang dapat dijadikan sumber bukti untuk memberikan kepastian akan masuknya Islam di Minangkabau pada saat itu. Nah, untuk beberapa sumber yang dapat dipercaya dan lebih memberikan kepastian lagi, terutama sumber yang berasal dari luar daerah Minangkabau itu sendiri. Adapun asumsi masuknya Islam ke Minangkabau melalui pesisir barat itu didasari oleh intensifnya kegiatan perdagangan di pantai barat Sumatera sekitar abad ke-16 atau 17 Masehi. Sebagai akibat dari atas jatuhnya Malaka ke tangan bangsa Portugis. Pada masa ini pengaruh kekuasaan Aceh Darussalam ketika kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang, Sumatera Selatan, telah menyebarkan agama Hindu ke Nusantara dari abad ke-7 Masehi hingga abad ke-13 Masehi. Nah, Kemaharajaan Sriwijaya ini telah ada sejak tahun 671 sesuai dengan catatan surat kabar Cina, I Ching, dan juga dari prasasti Kedukan Bukit sekitar tahun 682 yang diketahui oleh imperium di bawah kepemimpinan Dapun Tayang. Nah, di abad ke-7 ini, orang-orang Tionghoa mencatat bahwa terdapat dua kerajaan, yakni Kerajaan Melayu dan juga Kerajaan Kedah. Dua kerajaan ini menjadi bagian dari Kemaharajaan Sriwijaya. Masuknya Islam pada masa itu juga menimbulkan sebuah persaingan perdagangan sekaligus pengaruh untuk mengembangkan agama masing-masing. Sebagaimana yang pernah terjadi persaingan sengit antara Angkatan Laut Sriwijaya dan juga pedagang Islam di Malaka. Selanjutnya saya akan membahas mengenai proses Islamisasi di tanah Minangkabau. Nah, menjelang Islam masuk, adat yang asli yakni animistik, dinamistik, dan juga naturalistik
yang sudah bercampur dengan unsur-unsur agama Buddha dan juga Hindu yang merupakan sebuah pedoman hidup bagi masyarakat Minangkabau pada saat itu telah bercampur dan menjadi satu kepercayaan. Untuk proses Islamisasi di Minangkabau sendiri, prosesnya itu dikatakan berjalan secara damai melalui pengaruh yang tidak dipaksakan oleh para penyebarnya dan berjalan dengan baik. Sebagaimana yang terjadi kemudian di sekarang yang masih berlaku juga di Mekah, seperti kegiatan pengajian yang dilakukan oleh para ulama-ulama dan juga kitab Al-Quran yang mulai diajarkan kepada masyarakat Minangkabau pada saat itu dan juga saat sekarang. Nah, setelah pembahasan mengenai proses Islamisasi di Minangkabau, selanjutnya saya akan membahas mengenai kebudayaan di tanah Minangkabau. Nah, masyarakat Minangkabau itu mempunyai sebuah kebudayaan yang telah ada sejak dahulu dan kebudayaan tersebut diwariskan secara turun-temurun. Nah, di sini saya akan membahas mengenai dua kebudayaan yang ada di tanah Minangkabau. Yang pertama itu ada yang namanya Tabuik. Nah, Tabuik ini merupakan sebuah perayaan warga lokal Minangkabau untuk memperingati bulan Asyura, gugurnya Imam Hussein dan juga cucu Nabi Muhammad SAW. Nah, pada perayaan ini akan ditampilkan sebuah gambaran mengenai pertempuran Karbala dan pada penampilan ini akan dimainkan alat musik yang berupa drum tasa dan juga dol. Sedangkan untuk Tabuik sendiri merupakan istilah untuk sebutan jenazah yang dibawa selama prosesi upacara Tabuik ini berlangsung. Jadi, pada perayaan ini, masyarakat akan memainkan dua penampilan, yakni yang pertama ada gambaran tentang pertempuran di Minangkabau pada waktu dahulu, dan juga masyarakat yang membawa jenazah selama prosesi upacara Tabuik ini berlangsung. Nah, yang kedua ini ada Kaba. Kaba ini bukan termasuk perayaan seperti Tabuik. Kaba ini merupakan sebuah karya sastra atau juga disebut dengan genre sastra tradisional khasnya orang Minangkabau. Nah, dari segi ceritanya sendiri, Kaba ini mirip dengan hikayat. Tetapi untuk Kaba dan juga hikayat ini mempunyai perbedaan. Untuk hikayat itu digunakan berupa satuan linguistik seperti kalimat dan paragraf. Sedangkan untuk Kaba, justru penulisannya itu tersusun seperti sajak pantun atau nyanyian saja. Jadi, Kaba ini lebih merujuk seperti karya sastra, puisi mungkin, pantun, dan juga nyanyian-nyanyian pendek. Nah, itulah beberapa tadi pemaparan mengenai kebudayaan Islam di tanah Minangkabau, Sumatera Barat, dari awal masuknya Islam di Minangkabau, terus bagaimana proses masuknya Islam di Minangkabau, dan juga kebudayaan
yang ada di Minangkabau. Nah, saya selaku pemberi penjelasan memohon maaf jikalau ada kesalahan dalam menjelaskan atau berkata-kata. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.